Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang hampir setiap hari kita buka, scroll, like, share. Tanpa terasa, waktu bisa habis berjam-jam hanya untuk melihat konten yang terus muncul di layar kita. Kita terhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang asing di seluruh dunia. Semua terasa cepat, praktis, dan menyenangkan. Tapi pernah nggak kepikiran, apakah media sosial itu benar-benar hanya alat komunikasi? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Dan tanpa sadar, apakah kita justru menjadi produk di platform tersebut? Nah, di video ini kita akan membahas tentang sosial informatik, yaitu bagaimana teknologi, khususnya media sosial, berinteraksi dengan kehidupan manusia. Kita juga akan melihat bagaimana perkembangan media sosial di awal kemunculan hingga sekarang menjadi penting di kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, kita akan membahas dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, mulai dari kemudahan komunikasi hingga potensi kecanduan dan perubahan perilaku sosial. Dan yang paling penting, kita akan mengungkap fakta tentang privasi kita di platform seperti Facebook. Apakah data kita benar-benar aman atau justru dimanfaatkan tanpa kita sadari? Apa itu sosial informatik? Sosial informatik adalah studi yang mempelajari bagaimana teknologi informasi berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat atau sistem yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai sesuatu yang selalu dipengaruhi oleh manusia yang menggunakannya. Cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga berinteraksi di dunia digital, semuanya membentuk bagaimana teknologi itu berkembang. Sebaliknya, teknologi juga memberikan pengaruh besar terhadap perilaku kita. Misalnya, media sosial mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, bahkan membentuk opini dan kebiasaan sehari-hari. Dalam sosial informasi, kita tidak hanya fokus pada teknologinya saja, tetapi juga pada dampaknya baik secara sosial, budaya, maupun organisasi. Nah, bagaimana dengan evolusi media sosial? Media sosial saat ini digunakan oleh hampir semua kalangan usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa, bahkan anak-anak. Kehadirannya telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat ke belakang, media sosial awalnya hanya digunakan untuk berinteraksi secara sederhana, seperti chatting atau berbagi status singkat. Namun, seiring waktu, platform ini berkembang menjadi ruang digital yang sangat kompleks, di mana orang-orang bisa berbagi foto, video, hingga melakukan siaran langsung. Platform ini seperti Facebook, Instagram, dan TikTok kini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana hiburan, bisnis, bahkan sumber informasi utama bagi banyak orang. Perubahan ini membuat media sosial memiliki peran besar dalam membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia. Teknologi informasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari sisi positif, teknologi informasi memberikan kemudahan dalam komunikasi. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan tanpa batas jarak. Selain itu, informasi juga bisa didapatkan dengan cepat. Teknologi juga membuka banyak peluang baru, terutama dalam bisnis. Banyak orang bisa memulai usaha dari rumah, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Aktivitas sehari-hari pun menjadi lebih efisien, yaitu mulai dari belajar, bekerja, sampai buat transaksi, karena semuanya bisa dilakukan secara online. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah kecanduan, di mana seseorang bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital, hingga ia mengabaikan kehidupan nyata. Selain itu, penyebaran hoaks atau informasi palsu juga menjadi masalah serius, karena dapat mempengaruhi opini publik, dan privasi pun semakin rentan karena data pribadi seringkali dikumpulkan dan digunakan tanpa kita sadari. Terakhir, ada juga kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses teknologi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam mendapatkan
informasi dan peluang. Adapun salah satu contoh nyata terkait privasi di media sosial bisa kita lihat dari Facebook. Platform ini mengumpulkan berbagai data pengguna, mulai dari aktivitas, minat, hingga kebiasaan online yang kemudian digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih relevan dan tertarget. Di satu sisi, hal ini memang menguntungkan karena kita mendapatkan konten yang sesuai dengan minat yang kita inginkan. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan besar, yaitu seberapa aman sebenarnya data pribadi kita. Nah, masalah utamanya adalah data yang kita bagikan tidak selalu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada risiko data tersebut bocor, disalahgunakan, atau dijadikan hal yang bisa dijual ke pihak ketiga tanpa kita sadari. Kasus-kasus kebocoran data yang pernah terjadi menunjukkan bahwa privasi di dunia digital bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Informasi pribadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, mulai dari iklan hingga mempengaruhi opini publik. Hal ini menjadi pengingat bahwa sebagai pengguna, kita perlu lebih sadar dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan data pribadi. Saat ini, konsumen digital semakin aktif di media sosial dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, tetapi untuk mencari informasi, hiburan, hingga referensi sebelum mengambil keputusan. Konsumen modern cenderung lebih tertarik pada konten visual seperti foto dan video, karena dianggap lebih menarik, mudah dipahami, dan cepat menyampaikan pesan. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi contoh bagaimana konten visual dapat mempengaruhi perhatian dan minat pengguna. Selain itu, banyak konsumen yang mengandalkan media sosial sebagai sumber utama dalam menentukan keputusan pembelian. Mereka sering melihat review, testimoni, atau rekomendasi dari pengguna lain sebelum membeli suatu produk. Namun di balik itu semua, konsumen juga semakin menghargai kepercayaan dan transparansi. Mereka cenderung memilih brand yang jujur, terbuka, dan mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dalam sosial media marketing, ada beberapa strategi utama yang perlu diperhatikan agar sebuah brand bisa berkembang dengan baik. Pertama, membuat konten yang menarik dan relevan, di mana konten harus mampu menarik perhatian, memberikan nilai, dan sesuai dengan target audiens agar tidak mudah diabaikan. Yang kedua, interaksi yang aktif. Tidak cukup hanya dengan posting. Brand juga perlu merespon komentar, pesan, dan membangun komunikasi dua arah dengan audiens agar tercipta hubungan yang lebih dekat. Ketiga, konsistensi. Posting secara rutin sangat penting untuk menjaga kehadiran brand tetap terlihat dan diingat oleh audiens. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan konten dari pengguna atau user-generated content, yaitu testimoni, review, atau pengalaman nyata dari konsumen bisa meningkatkan kepercayaan dan membuat brand tersebut lebih terlihat autentik. Lalu, bagaimana dengan engagement dan community? Dalam dunia media sosial, engagement sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan dengan jumlah followers. Banyak followers belum tentu berarti audiensnya benar-benar peduli atau terlibat dengan konten kita. Engagement mencerminkan seberapa besar interaksi yang terjadi seperti komentar, like, share, atau respon dari audiens. Di mana semakin tinggi interaksi, semakin kuat hubungan yang terbentuk antara brand dan audiens. Karena itu, penting untuk membangun komunikasi dua arah, tidak hanya membuat konten yang menarik, tetapi juga mengajak audiens untuk ikut berpartisipasi. Misalnya dengan bertanya, membuat polling, atau merespon komentar mereka. Dari sinilah terbentuk yang disebut community, yaitu kumpulan audiens yang tidak hanya mengikuti tetapi juga merasa terhubung dan memiliki kedekatan dengan brand. Sebagai kesimpulan, media sosial adalah alat yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi, akses informasi, hingga peluang bisnis. Namun, di sisi lain ada juga risiko yang perlu kita waspadai, terutama terkait privasi dan penggunaan data pribadi. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak, lebih sadar terhadap privasi, lebih kritis terhadap informasi, dan lebih bertanggung jawab terhadap berinteraksi.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe.